Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari kelas 5 tema 3 makanan sehat. Subtema 2 pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 6. Ayo membaca. Bogor siap gelar Cap Gomeh. Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh 2015 bukan sekedar untuk mengakhiri perayaan Imlek, melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman. Perayaan ini bukan hanya sekedar atraksi seni budaya, melainkan simbol rakyat menghargai keberagaman. Festival tahun ini akan lebih meriah dibanding dengan festival sebelumnya. Festival akan dimeriahkan sekitar 10.000 pengisi acara dan kemungkinan disaksikan oleh 100.000 pengunjung. Festival yang akan diliput media elektronik dan media cetak ini akan dinikmati sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Ada penampilan 12 mobil Sio, 25 Liong, dan 50 barongsai. Selain itu, ada pula bebegik sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, bobokologor, marching band, pasukan pengibar bendera, ogah-ogah, parade kostum, karnaval, dan lengseran. Rute festival lebih panjang, yakni tidak sekedar dari wihara di Jalan Surya Kencana sampai simpang ujung Jalan Siliwangi, tetapi melingkar ke Jalan Sukasari, Jalan Pajajaran, Tugu Kujang, dan Jalan Oto Iskandar Dinata. Banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan berbeda mencerminkan keberagaman masih dijunjung tinggi. Kepanitiaan tidak eksekutif berasal dari satu komunitas, tetapi justru berasal dari yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, di sini saya dapat simpulkan bahwa bacaan ini menerangkan bahwa ada festival Bogor siap gelar Cap Gomeh. Nah, pada festival itu terjadi keragaman dan juga perbedaan, namun mereka tetap bersatu. Lalu ada beberapa pertanyaan pada halaman 80 yang paling atas, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan perayaan Cap Gomeh? Perayaan mengakhiri perayaan Imlek. Atraksi apa sajakah yang dapat ditemui di perayaan tersebut? Tadi sebenarnya ada banyak sekali ya teman-teman seperti ini. Ketika kalian ingin menulis 3 diantaranya, sampai titik ini juga tidak apa-apa. Nah, sampai titik ini juga tidak apa-apa. Namun ketika kalian ingin tulis semuanya, itu lebih baik. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tentang keberagaman? Nah, dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa keberagaman masih dijunjung tinggi. Apakah manfaat keberagaman di dalam suatu masyarakat? Berikan pendapatmu. Menurut saya, manfaat dari keberagaman adalah satu, masyarakat mulai dari mengajarkan kita untuk saling menghargai. Nah, keberagaman itu mengajarkan kita saling menghargai, toleransi, dan juga menambah wawasan kita. Buklet keberagaman. Kalian dapat mencari informasi dari buku, majalah, koran, ataupun internet. Kalian juga bisa melakukan wawancara dengan guru atau pemuka masyarakat di lingkungan sekitar sekolah. Carilah informasi tentang segala aktivitas yang melibatkan partisipasi seluruh anggota masyarakat dari segala kalangan. Nah, ini bisa kalian buat ya teman-teman.
Pada kegiatan sebelumnya, kita mencoba untuk melakukan gerak tari sederhana, yakni tari pancet papatai dari Kalimantan Timur. Apa yang tengah kita lakukan merupakan sebuah bentuk yang mengandung keberagaman budaya. Dengan menarikan tarian daerah sendiri dan juga dari daerah lain, kita sudah mendukung pelestarian budaya Indonesia. Budaya Indonesia adalah milik kita bersama. Cobalah untuk kembali melatih gerakan tarianmu. Lakukan secara kelompok. Apakah kamu berasal dari suku, bangsa, atau adat istiadat yang sama dengan tarian yang kamu bawakan? Nah, di sini misalnya tidak, kalian bisa tulis tidak ya. Apa yang kamu rasakan saat berhasil menguasai tarian daerah milik daerah yang tidak sama denganmu? Kalian tulis, saya sangat senang dan saya merasa gembira. Maukah kamu mempertunjukkan tari daerah lain di hadapan kedua orang tuamu? Kalian mungkin bisa menjawabnya dengan saya mau untuk menunjukkan tarian daerah dari daerah lain kepada orang tua karena saya bangga dengan budaya saya dan budaya orang lain. Nah, seperti itu. Ini bisa kalian isi sendiri pada halaman 81 yang paling atas ya. Bersama teman sebangkumu, cobalah atau bacalah teks percakapan Benny dan Siti secara bergantian. Benny, aku tidak menyangka bahwa festival Cap Gomeh di Bogor menarik begitu banyak perhatian masyarakat. Iya, dari yang aku baca terdapat sekitar 10.000 pengisi acara dan akan diliput oleh banyak media cetak dan elektronik yang katanya dinikmati oleh sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Banyak sekali, bayangkan saja betapa banyak penonton televisi ya. Itulah mengapa banyak sekali iklan yang ditayangkan di sebuah televisi karena jumlah penonton yang amat banyak. Aku masih teringat dengan tugas mencari kata kunci dalam iklan. Dalam waktu semalam saja terdapat lebih dari 10 jenis iklan. Pada tugas yang lalu, aku memilih kata kunci yang isinya mengajak dan menarik para penonton. Dalam kelompok yang berisikan 4 siswa, diskusikan kesimpulan tentang ciri-ciri kata kunci yang biasanya terdapat pada iklan. Nah, misalnya saja ciri-cirinya mengandung kata-kata unik, terdiri dari satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata, mewakili seluruh topik informasi dari sebuah bacaan. Ini ada pada halaman 81 ya teman-teman. Lalu pada halaman 82 yang paling atas, masih dalam kelompok, buatlah sebuah peta pikiran tentang perbedaan dan persamaan kata kunci iklan media cetak dan iklan media elektronik. Gunakan kertas A4 dan pastikan peta pikiranmu menarik. Nah, misalnya saja seperti ini. Tulisan Kak Wafik kelihatan nggak teman-teman? Di sini Kak Wafik akan membacakan ketika kalian tidak kelihatan tulisannya. Ini persamaan keduanya punya tujuan yang sama. Persamaan keduanya mempunyai tujuan yang sama. Iklan media cetak, iklan media elektronik. Iklan media cetak itu kalimat dapat panjang dan terperinci. Bahasa yang digunakan formal, iklan tertulis bisa disimpan dan dibaca kapan. Persuasi menyentuh rasio dan pikiran saja. Sedangkan iklan media elektronik, kalimat singkat padat jelas. Iklan tidak tertulis,
Iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Persuasi menyentuh perasaan atau emosi saja. Bahasa yang dipakai formal dan non-formal saja. Nah, seperti ini. Tuliskan pula contoh-contoh kata kunci elektronik yang kamu ketahui, misalnya hemat, wangi, tahan lama, dan sebagainya. Misalnya saja ya teman-teman, iklan cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Nah, ini kata kuncinya adalah jantung, sayur, dan buah segar. Kalian bisa langsung menuliskan kata kunci ini atau mungkin kalian tulis semuanya, ini lebih baik. Sekali lagi, ini ada pada halaman 82 yang paling atas. Ayo renungkan, selama seminggu ini banyak aktivitas pembelajaran yang telah kamu lakukan. Buatlah tabel yang terdiri atas 2 kolom. Tuliskan hal-hal yang menarik dalam seminggu pada kolom pertama dan hal-hal yang kurang menarik pada kolom kedua. Nah, ini bisa kalian kerjakan sendiri ya. Namun ketika kalian merasa kebingungan atau mungkin kalian merasa kesulitan, kalian bisa tulis di komentar. Nanti saya akan usahakan untuk membantu kalian. Kurang lebih seperti itu. Ketika teman-teman ada saran, masih kurang paham, atau mungkin saya salah ketik, salah pengucapan, kalian bisa tulis di komentar agar saya bisa memperbaikinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.